Jadi pulang Ramadan atau selesai bulan puasa nanti, harusnya tuh kita jadi pribadi yang beruntung. Semua urusanmu di dunia pasti ada yang menggantikannya. Tapi urusanmu di akhirat, ini balik ke skala prioritas. Jangan bosan jadi orang baik. Ya, baca lagi, semua urusanmu di dunia pasti ada yang menggantikan. Sibuk kita dengan berbagai macam pikiran kita sendiri atau mungkin penilaian orang tentang kita di dunia ini harus begini. Yang itu tuh iyattabi'una illa zanna. Semua hanya prasangka aja. Sama kayak nanti orang masuk bulan Ramadan, dia menjalani Ramadan pakai prediksi dia atau pakai cara orang kebanyakan. Kayaknya Ramadan tuh bagus kalau hatam Quran. Dia hatamkan Quran. Kayaknya Ramadan tuh bagus lah kalau bagi-bagi takjil, karena yang lain juga pada bagi-bagi takjil, ikut bagi. Salah ke? Enggak. Cuma harus ngerti skala prioritas. Apa yang diharapkan Allah dan diminta Allah dari bulan suci Ramadan. Bukan hanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Endingnya itu loh, la'allakum tattaqun, itu yang kita harus kejar. Oh, takwa. Emang takwa tuh bisa ngapa gitu? Apa yang harus saya lakukan kalau bertakwa? Ternyata takwa itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Oh, begini spek takwa. Kalau lihat Ali Imran. Tapi kalau lihat Al-Baqarah, spek takwa siapa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Oh, baru disebut bertakwa tuh kalau beriman sama yang gaib. Alladzina yunfikuna yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yu'minuna bil ghaib. Dia baru bisa sampai di level zalikal kitabu la raiba fih, tidak meragukan karena beriman sama yang gaib. Berarti mafhumul mukhalafahnya apa? Pemahaman terbaliknya. Orang yang tidak beriman sama yang gaib pasti selalu meragukan Allah. Pertanyaannya Bang Aka, kan sering dengar di SMK tuh, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Apa bah yang bikin orang tuh bisa terus berprasangka baik? Keyakinan bahwasanya ada Allah. Memang tidak nampak, kita tidak bisa lihat, tapi Allah kan bisa lihat kita. Yang kata manusia, ibu tidak mungkin sembuh, ibu ini cuma 3 bulan. Benar kan? Setelah 3 bulan meninggal dokternya, ibunya masih hidup. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? 1, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Apakah Ramadan itu menambah keimanan kita kepada Allah? Apakah Ramadan itu membuat kita puasa di depan orang banyak lalu buka di depan lagi sendirian? Depan mamak kita pura-pura lemas gitu. Begitu mamak kita pergi, kita masukkan pala kita dalam kulkas. Itu puasa budak kecil namanya kan. Kalau orang tua mungkin tidak makan, tapi gosip. Bagaimana ngelatih keimanan pada yang gaib itu? Sangka baik, husnuzon. Gimana negakkan sholat itu? Ya berjamaah di masjid. Maksa memang, Allah mau paksain. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Balik lagi tuh. Maka tadi saya buka dengan semua urusanmu di dunia pasti ada yang menggantikan.
Tapi urusanmu di akhirat, adakah yang menggantikannya? Ini yang kemarin kita diskusi di internal Seninan itu, saya bilang, kalau ikutkan nafsu nih, kita rubah aja akadnya. Kita bisa salto-salto lah, inovasi, manuver gitu untuk akad-akad. Tapi urusan akhirat ini gimana jawabnya? Kakak-kakak yang mungkin kasar sama suami, abang-abang yang mungkin kasar sama istri, kok bisa bohong, playing victim, bisa bikin cerita, bikin apa seolah-olah pasanganmu yang salah atau orang lain yang salah, bisa. Nanti tengoklah di akhirat, tak bisa lari. Saya makin yakin gitu ya, bahwasanya maha adilnya Allah itu adalah menciptakan akhirat. Karena di dunia ini tidak ada keadilan. Mau cari keadilan di dunia, mati dulu. Karena yang adil cuma Allah. Tidak ada keadilan di dunia ini, abang kakak. Alaihissallahu biahkamil hakimin itu ya, nanti Allah kasihnya di akhirat. Dunia ini kita sering salah tengok kok. Ada orang maksiat duitnya banyak, kita bilang tidak adil. Ada orang rajin sholat malah miskin, kita bilang tidak adil. Yuk baca lagi ya. Semua urusanmu di dunia pasti ada yang menggantikan. Tapi urusanmu di akhirat, adakah yang menggantikannya? Makanya ayat Qur'annya, wabil akhiratihum yuqinun. Saya juga lagi belajar ya, bagaimana merasakan akhirat itu dekat gitu. Supaya kita ndak macam-macam. Misalnya kayak pasangan suami istri misal gitu. Ada kekurangan pasangan kita, ada kelebihannya juga. Sebagaimana kita juga sadar sesadar-sadarnya kita juga punya kekurangan dan mungkin ada sedikit kelebihan. Alaihissallahu biahkamil hakimin, sebaik-baiknya balasan itu kita meyakini dan mengimani bahwasanya akhirat itu benar-benar ada gitu. Ada dan benar-benar ada. Panjang sekali waktu di akhirat itu, tidak sampai otak kita mikirkannya. Tidak sependek waktu di dunia ini yang sangat labil gitu. Abang kakak, wabil akhiratihum yuqinun ini buahnya indah sekali loh. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi pulang Ramadan atau selesai bulan puasa nanti, harusnya tuh kita jadi pribadi yang beruntung. Hudam mir rabbihim, dapat petunjuk, itu artinya orang ini selalu on the track, sampai tepat waktu, dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, kasih bimbingan. Orang pegang Google Map gitu, jadi dia on the fastest road. You are on the fastest road. Anda berada di jalur tercepat untuk sampai ke tujuan-tujuan itu, karena ala hudam mir rabbihim. Jadi kalau bulan Ramadannya kita masuk kategori muttaqin, dari mulai beriman pada yang goib, kemudian yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhiratihum yuqinun. Mereka ini kata Allah ala hudam mir rabbihim. Setiap pilihan sulit yang kemarin saya kasih tahu sama abang kakak, kalau orang ala hudam mir rabbihim, aman. Mau milih istri, ala hudam mir rabbihim. Mau milih bisnis, ala hudam mir rabbihim. Kalaupun sudah terpilih ataupun sudah memilih, ulaika humul muflihun. Beruntung. Beruntung, menang, dapat margin, profit, tenang, bahagia, dimudahkan. Itu kan tujuan kita. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Lalu otak kita bilang gini, Ustadz Ayaman, itu ada orang tidak pernah sholat, tapi kok sukses. Nah inilah yang saya bilang tadi, tuh mata kita jangan sampai salah. Ulaika ala hudam mir rabbi. Mau beli tanah, mau mulai bisnis, mau kolaborasi bisnis, apapun lah. Maka tadi malam saya ada nyeletuk tuh, ada bisnis berbasis ilham. Karena bahan bakunya HPP-nya 0. Kenapa HPP-nya 0? Karena Allah ngasih ide, insight kalau bahasa orang sekarang. Nah ini bisnis yang tidak ada mati-matinya. Karena modalnya adalah taubat, istighfar, ketaatan sama Allah. Allah kasih ilmu. Janji Allah begitu. Maka bang kakak, kalau misalnya nih ya, usikum wa nafsi bitaqallah, kalau ngerasa kadang-kadang hidup stuck,
dan diam di tempat tuh, coba berhenti sebentar, lalu istighfar gitu. Udah benar ke yang aku kerjakan nih ya? Ini benar menurut siapa? Benar menurut aku atau benar menurut Allah? Pertanyaan basic aja. Ini yang udah aku kerjakan nih, ini benar-benar sudah on the track ala hudam mir rabbihim, atau ini aku cuma ikut orang kebanyakan? Maka tadi kan saya buka dengan semua urusanmu di dunia pasti ada yang gantikan. Maksud saya untuk urusan-urusan yang tidak masuk dalam skala prioritas akhirat, ya santai-santai ya ngerjakannya. Tapi kalau itu ada hubungannya dengan akhirat, masuk dia dan itu tidak bisa digantikan sama orang lain, bekincalah, begilalah menyelesaikannya. Minimal yang 3 itu abang kakak, sodaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun soleh yad'ulahu. Coba diam sebentar, muhasabah, introspeksi, tanya gitu, benar ke yang aku kerjakan nih? Ini benar menurut siapa ya?